Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji salam ke pasar beli baju batik. Yang jawab salam, kita doakan untuk ibu-ibunya semakin cantik. Pak Haji salam ke pasar beli ikan bandeng. Kita doakan juga untuk bapak-bapaknya yang jawab salam semakin ganteng. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat qiyamul lail rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya, karena dengan karunia-Nya, karena dengan rahmat, ridho dan keberkahannya, kita masih bisa melaksanakan saum Ramadan di tahun ini. Semoga semua amal ibadah soleh kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh dengan cahaya keimanan, sehingga ketika di lampu di ruangan masjid ini dimatikan, tetap kelihatan cahaya keimanan dalam diri kita. Dan semoga kita yang menjalankan sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, 4 golongan yang dirindukan oleh surga itu, kata Nabi, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Ketika seorang hamba Allah tadi sudah dalam hatinya, dalam lisannya terbiasa gemar membaca Al-Quran, hati jadi tenang dan tentram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-82, yang artinya Allah sudah turunkan yang namanya Al-Quran. Wa nunazzilul minal Quran ma huwa syifa, yaitu sebagai obat atau penawar dalam hati kita.
Dalam suatu kisah, ketika itu hamba Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dimandikannya, dikafaninya, diantarkan sampai ke liang lahat. Dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir menghampiri mayit si fulan tadi. Munkar dan Nakir pun berkata, "Wahai, engkau siapa?" Karena di dalam si mayit tadi di sebelah kanannya ada makhluk yang berpakaian putih. Tanya malaikat Munkar dan Nakir kepada makhluk berpakaian putih tadi. Namun makhluk berpakaian putih tadi tetap diam. Lalu ditanya kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama yang dilakukan oleh Munkar dan Nakir tadi. Untuk ketiga kalinya Munkar dan Nakir bertanya dengan pertanyaan yang sama, tapi dengan nada yang lebih tinggi. Lalu makhluk berpakaian putih tadi berkata, "Aku akan pergi wahai malaikat Allah Munkar dan Nakir. Tetapi aku harus memastikan hamba Allah ini, si fulan, si mayat ini benar-benar dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke surganya Allah." "Engkau siapa wahai makhluk berpakaian putih?" tanya malaikat Munkar dan Nakir. "Aku yang selalu dibacanya setiap hari, aku yang dihafalkannya, aku yang diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Aku adalah Al-Quran." Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana," bacalah Al-Quran, "fa innahu ya'ti yaumal qiyamah," bahwasanya Al-Quran akan datang di hari kiamat, syafi'an, akan memberi syafaat pertolongan, li ashabi, bagi para pembacanya. Marilah semoga kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, anak-anak kita, semoga menjadi ahlul Quran, cinta Al-Quran, gemar dalam membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, orang yang dirindukan surga, kata Nabi, wa hafidhil lisan, orang yang dapat menjaga lisan ini dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Dalam suatu kisah ini terjadi oleh orang-orang yang soleh, yaitu Luqmanul Hakim. Ketika itu Luqmanul Hakim dipanggil oleh tuannya. "Wahai Luqmanul Hakim, kemari." "Baik tuan," jawab Luqmanul Hakim. "Ada apa tuan?" "Wahai Luqmanul Hakim, sekarang engkau siapkan 1 ekor kambing. Engkau potong, engkau sembelih, dan berikan yang terbaik untukku." Dipotong dan disembelihlah kambing tersebut, dan diberikan yang terbaik untuk tuannya oleh Luqmanul Hakim. Namun tuannya pun berkata, "Wahai Luqmanul Hakim, aku minta yang terbaik dari kambing tersebut. Mengapa engkau berikan lidah?" Lalu tuannya kembali memerintahkan kepada Luqmanul Hakim, "Wahai Luqmanul Hakim, engkau ambil kembali kambing yang kedua, engkau potong, engkau sembelih,
berikan yang terburuk untukku. Dipotong, disembelihlah kambing kedua tersebut oleh Luqmanul Hakim, dan diberikanlah yang terburuk kepada tuannya. Namun tuannya pun berkata, "Wahai Luqmanul Hakim, aku minta yang terburuk dari kambing yang kedua. Mengapa engkau berikan lidah seperti kambing yang pertama?" Jawab Luqmanul Hakim, "Wahai tuanku, ketika hamba Allah ini menggunakan lidahnya ketika di dunia berkata-kata yang baik, dia akan menjadi hamba Allah yang terbaik. Di yaumil akhir nanti diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hamba Allah ini menggunakan lisannya dengan perkataan yang tidak baik, Allah memberikan yang terburuk kepada hamba tersebut, dan balasannya neraka." Semoga di Ramadan ini kita sudah dilatih untuk menjaga lisan kita. Kita gunakan lisan ini dengan perkataan yang baik, dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran, dengan perkataan-perkataan yang baik, sehingga kita termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga menurut Nabi, wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seorang muslim memberi makan muslim yang lain yang dalam keadaan lapar, Allah akan memberikan buah-buahan yang ada di surga. Dan ketika seorang muslim memberi minum muslim yang lain yang dalam keadaan kehausan, Allah akan memberikan minuman yang ada di surga. Ketika seorang muslim memberikan pakaian kepada muslim yang lain, Allah akan menggantinya perhiasan pakaian yang ada di surga. Inilah momentum Ramadan kita. Kita lihat sebelah kanan kiri kita, depan ataupun belakang kita. Ketika ada hamba Allah yang masih kekurangan, marilah kita bantu. Dan semoga amal ibadah soleh kita, sedikit maupun banyaknya, itu menjadi catatan amal yang terbaik dan membuat timbangan yang berat dan memasukkan kita ke surganya Allah. Lalu yang keempat, orang yang dirindukan surga, kata Nabi, wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini momentum Ramadan di tahun ini. Kita bayangkan, apakah kita masih bisa bertemu kembali di Ramadan tahun yang akan datang? Mari kita buat maksimal mungkin puasa kita, tilawah Quran kita, sedekah kita, lisan kita gunakan menjadi amal-amal soleh kita. Dan semoga di Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang Allah janjikan
bahwasanya Allah sudah siapkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa ketika nanti di hari kiamat masuk dari pintu ini. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka yang berpuasa. Lalu dikatakan, di mana orang-orang tidak ada seorang pun yang masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Ketika semua sudah masuk, pintu tersebut ditutup kembali, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini balasan yang Allah berikan kepada kita yang menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. 4 golongan yang dirindukan oleh surga ini harus bisa kita laksanakan bersamaan. Talil Quran, wa hafidhil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sha'imi fi sahri Ramadan. Harus bersamaan kita lakukan. Semoga keempat yang diberikan, yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini bisa kita jalankan, dan Allah berikan yang namanya kemudahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak cucu kita. Demikianlah tausiah sedikit yang dapatkan disampaikan. Semoga bermanfaat khususnya untuk pribadi dan keluarga saya dan kepada para jamaah semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان